Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, kita masih berjumpa kembali di hari kedua pada bulan puasa ini. Semoga semuanya selalu tetap semangat dan kuat menjalani ibadah puasa ini ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 7 kebersamaan, subtema 4, PB 4, 5, dan 6 tentang kebersamaan di tempat wisata. Sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa, kita selalu membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak tetap semangat ya. Silakan dibuka terlebih dahulu buku tema 7, subtema 4, halaman 192 ya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu di pembelajaran 4. Ayo mengamati. Pada halaman 192 di situ sudah ada sebuah gambar tentang Siti dan teman-teman sedang menyapa pengunjung. Nah, di situ kegiatannya berada di kebun binatang. Yuk kita baca bersama-sama. Pengunjung kebun binatang berasal dari berbagai sekolah dan masyarakat. Mereka berasal dari berbagai daerah atau suku. Siti menyapa beberapa pengunjung. Siti berkenalan dengan Bariah, ia berasal dari Madura. Dayu berkenalan dengan Asep, ia berasal dari Bandung. Beni berkenalan dengan Joko, ia berasal dari Solo. Edo berkenalan dengan Madin, ia berasal dari Jakarta. Mereka senang bisa berkenalan di kebun binatang. Nah, inti dari penjelasan di situ kira-kira apa ya? Ya, anak-anak harus selalu menyapa atau boleh berkenalan dengan siapapun ketika kita bertemu. Tapi jangan semua orang kita ajak kenalan ya. Yang terlihat baik boleh kita ajak kenalan. Takutnya ketika kita berkenalan dengan orang yang jahat, malah kita yang akan kenapa-kenapa ya. Nah, itu adalah contoh atau sikap Siti dan teman-temannya ketika bertemu di kebun binatang. Ayo berlatih, pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut. Nah, pada bacaan di halaman sebelumnya itu kan sudah ada penjelasan tentang Siti dan teman-temannya sedang menyapa atau berkenalan dengan pengunjung di kebun binatang. Nah, kali ini anak-anak harus memasangkan suku-suku pada nama kota atau daerah. Nah, kali ini
Bu Guru akan membantu menjawabnya ya. Silahkan anak-anak diperhatikan. Yang pertama ada Bariyah. Bariyah dari Madura. Maka Bariyah itu dari suku Madura. Yang kedua ada Asep dari Bandung. Nah, Bandung ini sukunya dinamakan dengan suku Sunda. Yang ketiga, Joko dari Solo. Nah, Solo itu kan masih termasuk di Jawa ya, maka sukunya adalah suku Jawa. Yang terakhir ada Madin dari Jakarta. Jakarta ini adalah berasal dari suku Betawi. Nah, ini adalah pengetahuan tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Silakan anak-anak ditulis kembali apa yang sudah Bu Guru jelaskan ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan sikap kamu ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah. Nah, ayo kita diskusi bersama-sama. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan ketika bertemu dengan orang yang berbeda suku atau daerah? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ya? Ya, kita harus selalu menyapa ketika bertemu, menolong ketika mereka kesulitan, saling berbagi, saling menyayangi. Kita tidak boleh membenci mereka karena kita saudara. Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Setelah kita mengetahui bagaimana kita bertemu dengan orang atau teman yang berbeda suku atau daerah, ayo kita menulis. Buatlah kalimat yang memuat kata sapaan berikut. Silakan anak-anak dibuka halaman 194 ya. Nah, di situ sudah ada beberapa kata yang harus kalian buat tentang kalimat sapaan. Tapi ada beberapa yang sudah Bu Guru beri contoh, silakan anak-anak menyalin di buku paket kalian. Yang pertama ada Bariyah. Kalimatnya adalah, Bariyah, kamu sedang makan apa? Nah, itu adalah kata sapaan. Kata sapaannya terdapat pada kata Bariyah. Yang kedua ada kata Joko. Kalimatnya yaitu, Joko, ayo kita bermain sepak bola. Nah, pada kalimat di situ kata sapaannya adalah Joko. Dan yang ketiga ada kata Madin. Kalimatnya adalah, Madin, kamu hebat sekali bermain basket. Nah, pada kalimat di situ kata sapaannya adalah Madin. Nah, di situ sudah Bu Guru berikan contoh pada 3 kata. Silakan selanjutnya anak-anak mengerjakan secara mandiri, langsung ditulis di buku paket ya. Ketika di kebun binatang, Siti membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Ayo berlatih, pilihlah 24 siswa. Mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Silahkan anak-anak dibuka terlebih dahulu pada halaman 196
di sini akan Bu Guru bantu menjawabkan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal di situ. Silakan didengarkan dengan seksama ya. Nah, soal yang pertama. Praktikan untuk membentuk dua kelompok, sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, soal yang pertama ini harus membagi dua kelompok. Kelompok pertama atau kelompok yang satu dan kelompok yang kedua. Pertanyaannya, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, karena itu kan tadi hanya dibagi menjadi dua kelompok saja. Hanya dibagi menjadi dua kelompok saja ya. Jadi pecahannya adalah 1/2. Setiap kelompok terdiri dari titik-titik siswa. Nah, karena kita sudah mengetahui kalau soal yang pertama itu hanya dibagi dua kelompok saja. Maka 24 siswa ini kita bagi menjadi dua. Kita hitung dalam pembagian bisa. Atau kita hitung dalam pengurangan bersusun. Masih ingat pengurangan bersusun yang dulu pernah kita pelajari? Nah, ayo kita hitung bersama-sama. Yang pertama kita hitung di pembagian terlebih dahulu ya. 24 dibagi 2 sama dengan 12 siswa per kelompok. Kok bisa 12 siswa ya, Bu? Nah, kita lihat pada perhitungan pengurangan bersusun. 24 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, sampai hasilnya ada 0. Nah, di sini coba kita hitung yang angka 2-nya di situ ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka totalnya ada 12. Jadi, setiap kelompok terdiri dari 12 siswa. Kelompok yang pertama 12 siswa, kelompok yang kedua 12 siswa. Dari sini anak-anak paham? Semoga paham ya. Soal selanjutnya. Praktikan untuk membentuk 3 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, kali ini kita akan membagi menjadi 3 kelompok. Pertanyaannya, setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan. Nah, ingat ya, kalau kelompoknya ada 3, maka pecahannya yaitu 1/3. Setiap kelompok terdiri dari titik-titik siswa. Nah, ayo kita hitung bersama-sama seperti soal yang sebelumnya. 24 dibagi 3 sama dengan 8 siswa per kelompok. Kok bisa, Bu? 8? Nah, sekarang kita hitung dalam bentuk pengurangan bersusun. 24 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3 sampai hasilnya 0. Nah, di situ totalnya ada berapa ya yang angka 3-nya? Totalnya ada 8. Maka setiap kelompok terdiri dari 8 siswa. Soal berikutnya. Perhatikan untuk membentuk 4 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, kali ini membagi menjadi 4 kelompok ya. Setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan
1/4. Ya, benar, 1/4. Setiap kelompok terdiri dari titik-titik siswa. Nah, ayo kita hitung bersama-sama. 24 dibagi 4 sama dengan 6 siswa per kelompok. Kok bisa, Bu? Ayo kita hitung dalam pengurangan bersusun. 24 dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Maka total pengurangannya ada 6. Jadi, setiap kelompok terdiri dari 6 siswa. Nah, ini adalah bagaimana cara menghitung atau membagi sejumlah siswa keseluruhan dalam bentuk pecahan 1/2, 1/3, 1/4. Ayo berlatih, lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar. Nah, kali ini anak-anak bisa dikerjakan secara mandiri ya, sesuai gambar yang ada di tabel tersebut. Gambar yang pertama menunjukkan pecahan berapa, dan begitu pun seterusnya. Silakan dilingkari pada buku paket halaman 197. Ayo berlatih, lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Silahkan anak-anak dibuka bukunya halaman 199 ya. Di situ ada 5 soal yang harus anak-anak jawab. Tapi Bu Guru akan membantu menjawabkan 2 soal, sisanya nomor 3, 4, 5 anak-anak harus menjawabnya secara mandiri ya. Soal yang pertama. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Setengah bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah, ada 36 siswa. Lalu ditanyakan setengahnya dari jumlah siswa tersebut. Maka jangan lupa untuk menghitung dengan cara pengurangan bersusun ya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan sebelumnya. Nah, ini Bu Guru sudah memberikan jawabannya, yaitu 18 siswa. Yang B, sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah ini kita bagi 3 bagian. Nah, tadi kan setengah, sekarang sepertiga. 36 kita kurangi 3 sampai hasilnya 0. Maka jawabannya adalah 12. Yang C, 1/4 bagian dari siswa kelas 2 adalah, nah ini yang ditanyakan adalah 1/4. Maka 36 kita kurangi 4 sampai hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 9. Soal yang kedua. Di kebun binatang terdapat 12 rusa. Yang A, setengah bagian dari jumlah rusa adalah, nah 12 ini ketika kita bagi menjadi 2, maka hasilnya adalah 6. 6 dan 6 ya, karena dibagi 2. Atau kalian bisa berhitung menggunakan pengurangan bersusun. Yang B, 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah, mohon maaf, yang B terlebih dahulu, 1/3 bagian dari jumlah rusa adalah 4. Yang C, 1/4 bagian dari jumlah rusa adalah 3. Nah, selanjutnya bisa kalian kerjakan dengan menggunakan pengurangan bersusun.
Kita beralih pada pembelajaran 5 ya. Ayo mengamati. Nah, di situ sudah ada sebuah gambar tentang permainan, yaitu bermain bola tangan air. Jadi bermain bola tangan di dalam air. Ayo kita baca bersama-sama. Di kebun binatang disediakan wahana bermain di air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain di air. Ayo menulis. Buatlah kalimat percakapan sederhana berdasarkan gambar berikut yang memuat kata sapaan. Pada halaman 202 di buku kalian, di situ kan ada 3 gambar yang harus membuat kata sapaan. Namun anak-anak hanya membuat 1 saja atau 1 gambar saja yang sudah Bu Guru tampilkan di layar ini. Silakan membuat kata sapaan tentang Benny dan Edo sedang bermain bola tangan air. Mengenal tempat wisata. Pastinya anak-anak sudah mengetahui ya wisata-wisata yang ada di Indonesia ini. Nah, di Indonesia mempunyai banyak sekali wisata-wisata. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa wisata saja yang ada di buku paket kalian. Yang pertama, Pulau Komodo. Pulau Komodo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitaran Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Pulau ini dianggap sebagai habitat binatang komodo yang wajib dilindungi. Yang kedua, Raja Ampat. Raja Ampat menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Pesona tempat wisata di Indonesia ini mulai banyak dikenal baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Raja Ampat sendiri merupakan kumpulan dari pulau-pulau di ujung Papua. Ada 4 pulau utama di sini, yaitu Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Wisata yang ketiga yaitu Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata di Indonesia ini ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia pada tahun 1991. Candi Borobudur sempat terkubur abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Sampai kemudian ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles di tahun 1814. Wisata yang keempat ada Taman Mini Indonesia Indah atau kita singkat atau kita biasa sebut dengan TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Sesuai dengan namanya, tempat wisata di Indonesia yang digagas oleh Tien Soeharto ini menjadi tempat untuk melihat kebudayaan Indonesia dalam versi mini. Wisata yang kelima ada Danau Toba. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor
hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Wisata yang terakhir yaitu Batu Secret Zoo. Nah, Batu Secret Zoo ini terletak di kota Batu Malang ya, Jawa Timur. Batu Secret Zoo merupakan kebun binatang yang modern. Nah, ini adalah beberapa wisata yang ada di Indonesia. Setelah kita mengenal tempat wisata yang ada di Indonesia, kali ini ayo beraktivitas. Kelompokkan temanmu yang menyukai tempat wisata di atas. Nah, tadi kan ada beberapa wisata, yaitu Pulau Komodo, Raja Ampat, Candi Borobudur, Taman Mini Indonesia Indah, Danau Toba, dan yang terakhir yaitu Batu Secret Zoo. Nah, silahkan anak-anak mengelompokkan teman-teman kelas kalian semuanya. Silahkan dibagi mana yang kira-kira menyukai Komodo, mana yang menyukai Raja Ampat. Nah, silahkan dibagi dengan rata ya. Saat liburan, anak dan keluarganya sering berkunjung di tempat wisata. Ada banyak wisata di sekitar kita. Tempat wisata di atas adalah beberapa contoh yang ada di Indonesia. Ayo berlatih, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, setelah kalian membagi beberapa anak yang menyukai tempat wisata tersebut, kali ini kalian harus bercerita ya tentang pengalaman kalian ketika ke tempat wisata mana yang kalian sukai. Silakan dikerjakan pada buku paket halaman 207. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pembelajaran 6. Ayo mengamati. Di situ sudah ada sebuah gambar ya tentang membuat kreasi maket kebun binatang. Nah, coba kalian perhatikan gambarnya dan ayo kita membaca bersama-sama. Siti dan teman-temannya membuat maket kebun binatang. Mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok membuat maket kebun binatang. Mereka melengkapi cerita dongeng binatang. Kelompok Siti memilih tempat wisata kebun binatang Surabaya. Siti melengkapi dengan cerita Sura dan buaya. Nah, Siti dan teman-temannya ini sedang membuat maket kebun binatang tentang kebun binatang yang ada di Surabaya. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada gambar berikut yang menunjukkan pecahan dan tanda silang yang tidak sesuai dengan pecahan di samping gambar. Nah, di situ ada pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Kira-kira pada gambar di sampingnya itu mana yang menunjukkan pecahan 1/2? Silakan dicentang. Dan jika tidak menunjukkan pecahan 1/2, maka anak-anak bisa menyilang. Silakan langsung dikerjakan di buku paket halaman 211. Setelah selesai mengelompokkan pecahan pada gambar tersebut, ayo berlatih lagi. Selesaikanlah permasalahan berikut berkaitan dengan pecahan. Nah, coba diperhatikan pada halaman 212, di situ ada 4 soal tentang pecahan. Silakan anak-anak dikerjakan secara mandiri ya di buku paket. Ayo berkreasi.
Ayo membuat maket kebun binatang sederhana. Alat dan bahan. Yang pertama ada kertas karton. Yang kedua kertas manila, plastisin, lem kertas, cat air, gunting, pensil, dan penggaris. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah contoh maket sederhana yang menunjukkan kebun binatang. Bagaimana sih cara membuat maket kebun binatang ini? Nah, ayo kita perhatikan langkah-langkah membuat maket kebun binatang. Yang pertama, membuat dasar maket. Potonglah kertas karton yang tebal dengan ukuran panjang 60 cm dan lebar 40 cm. Berilah warna sesuai dengan keinginan. Yang kedua, membuat binatang. Buatlah beberapa hewan dari kertas manila, kemudian diberi warna. Yang kedua, hewan juga bisa dibuat dari plastisin. Nah, ketika kita membuat binatang, bisa dibuat dari kertas manila, atau yang sudah kalian buat kemarin di tugas membuat patung, itu kan ada yang membuat hewan. Nah, itu bisa dijadikan untuk hiasan maket. Yang ketiga, membuat pagar. Buatlah pagar dari kertas atau koran bekas yang digulung, kemudian dicat. Rangkai kertas gulung tadi membentuk pagar dengan lem. Jadi, ketika pagarnya yang dari kertas atau koran itu sudah jadi, maka tinggal dirangkai dan disusun lalu ditempelkan menggunakan lem. Yang keempat, membuat pohon. Buatlah pohon dari kertas atau koran bekas yang digulung. Kemudian dicat. Rangkaian kertas gulung tadi membentuk pohon dengan daun dengan lem. Nah, ketika membuat pohon itu bisa menggunakan dengan kertas bekas atau koran bekas juga. Yang kelima, memasang binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket. Ketika sudah jadi semuanya, sudah selesai semuanya, tinggal dipasang pada maket tersebut. Pasanglah binatang, pagar, dan pohon pada dasar maket dengan menggunakan lem. Biar apa? Supaya binatang, pagar, dan pohonnya tidak mudah jatuh. Nah, ini adalah langkah-langkah dan alat serta bahan yang digunakan untuk membuat maket kebun binatang. Nah, kali ini Bu Guru tidak memberikan tugas anak-anak untuk membuat maket, hanya memberikan penjelasan bagaimana sih cara membuat maket kebun binatang itu dan alat serta bahan apa saja sih yang dibutuhkan. Nah, ini sudah ada penjelasannya di buku paket kalian halaman 213. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah Bu Guru sampaikan anak-anak lebih mudah untuk memahami, dan ilmu yang sudah kalian dapatkan semoga bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, jika anak-anak ada yang belum jelas dan mau bertanya kepada Bu Guru, silahkan ditanyakan langsung melalui WA orang tua. Nah, semoga anak-anak selalu semangat ya dalam belajar. Jangan lupa sholat 5 waktu. Meskipun kita kali ini sedang berpuasa, kita tetap harus semangat, tidak boleh loyo. Karena apa? Ketika kita belajar pada bulan Ramadan, bulan yang suci ini,
kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat ganda. Biasanya kan misalnya mendapatkan pahala cuma satu saja. Tapi ketika kita belajar di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan berlipat-lipat sampai mungkin 5 lipat atau 10. Nah, pahalanya mungkin seperti itu. Jadi kita harus tetap semangat ya. Dan harus selalu membantu orang tua. Selalu taat, patuh apa yang dikatakan oleh orang tua. Bu Guru akhiri terlebih dahulu ya. Sebelum itu kita membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Guru akhir terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.